Inilah negara sebagai donatur utama bagi para imigran Rohingya yang ada di penampungan di Aceh. Entah yang dimanapun itu adalah donatur utamanya dari negara ini, guys. Dan di sini para pengungsi Rohingya ini pada awalnya itu setiap harinya mereka ini diberikan jatah uang makan 124.000, tapi sekarang naik jadi 155.000. Yang mana di sini kalau kita rupiahkan itu menjadi 4.650.000 dalam satu bulannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa akan naik pada tahun 2024 Januari, dan kemarin sudah naik ya. Setiap orang pengungsi Rohingya di Bangladesh yang semula mendapatkan jatah makan 124.000 sekarang naik dalam sehari, dalam per orangnya itu ya, bukan per keluarga, tetapi setiap hari per orangnya itu 155.000. Hal itu pun diungkapkan oleh Direktur Program Pangan Dunia PBB yaitu WFP di Bangladesh. Kemudian di sini kontribusi baru sebesar 80 juta US dollar dari Biro Bantuan Kemanusiaan BHA, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat USAID. Dan meskipun Amerika Serikat menjadi donatur utama para pengungsi, dia menyadari bahwa tahun ini merupakan tahun yang penuh tantangan bagi para pengungsi. Jadi di sini jawabannya adalah Amerika Serikat adalah donatur utama yang mengeluarkan uang setiap harinya bagi orang-orang Rohingya yang mengungsi. Setiap hari per orang itu 155.000. Kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada 3 orang misalnya ya, berarti dia sudah mendapatkan lebih banyak dari itu ya. Kalau misalnya satu orang sebulan 4.600.000, berarti kalau satu keluarga 3 orang dalam sebulan itu bisa nyampe 12 juta lebih gitu guys ya. Wah, pengungsinya enak banget ya. Kemudian sebelumnya juga di sini Keimigrasian Indonesia pernah mengkritik UNHCR. Di sini dijelaskan bahwa UNHCR dan IOM harus mengambil peran dalam penanganan pengungsi yang datang dari luar negeri. Jangan lari dari tanggung jawab, hanya memberikan sertifikat pengungsi yang nantinya dengan sertifikat itu para pengungsi bisa seenaknya di sini serta menjadi masalah sosial di Indonesia. Bahkan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2021 yang diketuai oleh Sudarnoto Abdul Hakim pada waktu itu mengatakan, soal pengungsi Rohingya di perairan Aceh, ulama itu mengatakan bahwa ketimbang mendesak pemerintah Republik Indonesia, lembaga PBB tersebut sebaiknya segera menyelesaikan persoalan para pengungsi yang sudah lama terkatung-katung di Indonesia. Desakan UNHCR kepada pemerintah Indonesia sebetulnya tidak perlu dilakukan. Ini menekankan bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia tidak peduli kepada masalah-masalah kemanusiaan. Seolah-olah Indonesia ini tidak memiliki program kemanusiaan, sehingga di sini UNHCR ini seolah-olah Indonesia ini harus ada pergerakan untuk membantu kemanusiaan. Seperti itu teman-teman. Menurut ulama tersebut, justru harus dilakukan oleh UNHCR saat ini ialah segera menyelesaikan para pengungsi Afghanistan yang sudah lama terkatung-katung di Indonesia. Dia mengingatkan bahwa UNHCR masih punya utang kepada para pengungsi yang sudah berada di Indonesia. Mereka memiliki hak hidup yang wajar, dan karena itu hak-hak dasar mereka harus segera dipenuhi dengan cara segera mengirimkan ke negara-negara pemberi suaka politik. Membiarkan para pengungsi berlama-lama dalam ketidakpastian sama saja membiarkan hak-hak hidup dan martabat mereka terlanggar, sama saja membunuh mereka secara perlahan-lahan, membunuh harapan dan masa depan mereka. Menurut Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2021 mengatakan, selama UNHCR tidak menunjukkan keseriusannya dan menyelesaikan soal pengungsi ini, maka mereka tidak pantas bicara soal nasib Rohingya. Kuat kesan bahwa UNHCR sangat lamban menyelesaikan soal pengungsi Afghanistan ini, dan sekarang Indonesia diminta untuk menerima beban dengan pengungsi Rohingya. Harusnya UNHCR jangan membebani pemerintah dan bangsa Indonesia dengan mendesak-desak agar pemerintah Indonesia segera menerima pengungsi Rohingya. Ini sikap yang tidak etis, apalagi jelas UNHCR telah membiarkan pengungsi Afghanistan dalam keadaan sengsara di Indonesia. Ya, pengungsi saat ini yang ada di Indonesia itu berjumlah 12.000 orang, setengahnya itu Afghanistan, sisanya itu adalah Rohingya dan juga Venezuela dan negara-negara lain. Jadi di sini para imigran tersebut yang mengungsi di Indonesia itu sebenarnya mereka ini sudah kesel, ingin ditempatkan ke negara pemberi suaka ataupun ke negara ketiga, tetapi di sini UNHCR lah yang tidak mengambil keputusan tersebut. Di sini kan di Indonesia meskipun mereka ini mendapatkan jatah perharinya tempat, tetapi mereka tetap tidak betah karena tidak memiliki kesetaraan hidup. Misalnya mereka anaknya ingin sekolah, kemudian mereka ingin bersosialisasi, kemudian juga mereka ingin mencari pekerjaan. Nah sebenarnya
orang-orang yang sudah lama di Indonesia juga yang mengungsi itu mereka tidak betah. Tetapi sebenarnya disinilah UNHCR lah yang melanggar janji-janji tersebut, sehingga harapan orang-orang yang tadinya berharap bisa diterjunkan ke negara ketiga tetapi belum dilaksanakan oleh UNHCR ini. Jadi di sini sebenarnya yang membela orang-orang Rohingya ini sebenarnya adalah orang yang menolak Rohingya. Karena secara tidak langsung di sini orang-orang yang menolak Rohingya ini dan mendesak UNHCR adalah orang-orang yang menyelamatkan para imigran Rohingya tersebut.